Perempuanku, esok kuundang kau datang ke rumahku. Tidak usah ketuk pintu, langsung saja masuk. Tapi jangan heran ketika kau mendapatiku sedang memainkan kelamin, karena aku takut memainkan kelaminmu. Perempuanku, esok kuundang kau datang ke bibir pantai. Tapi jangan heran ketika langkah kaki pertamamu melihat aku sedang bercumbu dengan para pelacur yang murah. Sebab aku takut bercumbu dengan dirimu sebelum ada ikatan antara matamu dan jari manisku. Halo guys, balik lagi sama gue Dika di video pertama kali ini, tepatnya di roasting buku. Jadi gue akan merosting sebuah buku-buku yang bestseller, hype, viral, kontroversial, ataupun lagi banyak diperbincangkan. Jadi buku-buku ini nantinya akan ada dua pilihan. Akan tetap gue baca dan gue bagikan ke teman-teman, atau langsung gue bakar. Ya, karena buku-buku yang gak penting, gak perlu dibaca dan gak perlu beredar. Jadi ini, di video pertama gue kali ini, gue akan merosting sebuah buku yang sebenarnya udah hype di tahun 2018. Tapi sebelum itu gue minta sama lu untuk like, comment, dan subscribe ya channel gue ini. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya lu bisa ngikutin perkembangan tentang buku-buku mana yang gue baca dan buku-buku mana yang gue akan bakar nantinya. Iya pasti dong, ngapain dibaca kalau emang gak ada guna-gunanya, ya kan? Oke, langsung aja dengan pakaian santai, dengan jangan terlalu berat-berat lah, hidup udah berat gitu kan, masalah udah banyak, jadi santai aja. Jadi buku yang pertama yang akan gue roasting ini adalah ini dia, ya, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ya, baby, giving a fuck. Yes no, gitu kan. Jadi buku yang pertama akan gue roasting ialah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Ya, jadi buku ini sebenarnya udah beredar tahun 2018 untuk Indonesia, tapi untuk di luar negeri 2016. Jadi buku ini terbit di New York, ya. Penerbitnya itu Harper, dan penulisnya ini seorang blogger. Tapi sebelum lanjut ke isi maupun detail pengarang, gue akan kasih tahu bahwasannya di buku ini kita akan disajikan dengan cover yang warna oranye. Ya. Gue nggak tahu, jangan-jangan Mark Manson ini pendukung The Jackmania gitu. Gue juga nggak ngerti gitu. Tapi dari covernya simple banget. Simply cuma tulisan-tulisan yang kapital, kemudian ada beberapa kata-kata biasa lah ya, seperti halnya buku. Dia nggak menjual gambar ataupun dia nggak menjual image, dia memang menjual how to, bagaimana caranya bersikap bodoh amat. Jadi di buku ini ada 246 halaman di mana terdiri dari 9 bab. Bab-bab tersebut itu membahas tentang bagaimana kita tidak peduli, bagaimana kita tidak istimewa, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwasannya lu itu nggak ada apa-apanya. Tapi dari situ kita akan membangun diri kita yang baru. Ya, jadi itu. Jadi harga buku ini worth it banget, karena ketika baca buku ini lu akan tidak peduli dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lu pedulikan. Ya, harga bukunya adalah 67.000. Dan ini bisa didapetin di Gramedia. Oke, langsung aja gue bahas tentang buku-buku ini. Jadi buku ini itu, ya, yang pertama itu temanya sebenarnya motivasi sih. Motivasi hidup tapi yang nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Kalau motivasi yang biasa-biasanya kamu harus bangkit gitu kan, kamu bisa sukses, kamu itu segalanya, kamu itu istimewa. Tapi lu nggak bakal dapet di buku yang menurut gue tuh kayak odading gitu, anjing banget. Lu gak bakal dapet di buku ini, karena di buku ini lu akan disajikan dengan kata-kata yang akan nyelekit ke dalam hati dan otak lu. Bosannya lu bukan siapa-siapa, lu punya banyak masalah, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tergantung lu. Sebenarnya itu, ya. Jadi temanya ini tentang motivasi hidup. Nah, langsung aja kita bahas pesan ya sih. Sebenarnya di sini tuh ada 9 bab ya yang akan mempengaruhi hidup lu ketika lu baca benar-benar, bukan karena gengsi, bukan karena ini viral terus lu beli. Nggak masuk juga ke otak lu, itu nggak penting sebenarnya. Tapi kalau ini lu betul-betul masukin dalam otak lu, ini akan menjadi hal yang mengubah cara pandang lu, cara berpikir lu tentang hidup. Seperti itu.
Ya, jadi gue garis bawain aja. Kalau gue kebanyakan ngomong juga lu juga entah nggak mau denger juga. Yang pastinya adalah yang gue dapat dari buku ini, yang paling pertama adalah ya, mulailah belajar untuk bersikap bodoh amat atau not giving a fuck. Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang peduli-peduli anjing loh, peduli-peduli setan loh. Lu siapa? Mati aja loh. Itu. Ya. Kenapa begitu? Karena gini, dari 200 masalah yang lu beban sendiri gitu loh, 100 yang memang merasa penting, lu harus apa ya, atasi. 100 yang nggak penting, ya nggak peduli gitu loh. Lu harus udah nggak perlu mikirin itu gitu loh. Karena hidup ini punya batasan. Lu nggak bisa ngejamin bosannya hidup lu itu ya punya kurun waktu yang panjang. Jadi daripada lu ngabisin hidup lu untuk ngurusin masalah-masalah yang nggak penting, mulai sekarang lu harus memilah dan memilih masalah-masalah yang penting untuk lu atasin. Ini tuh sering banget kejadian di kita ya. Contohnya kayak gini, ada masalah-masalah nggak penting adalah ketika lu merasa iri temen lu, tetangga lu, ataupun orang lain yang lu benci punya sesuatu hal yang lu nggak punya. Contoh kasus, sering banget nih, tetangga beli kipas, lu yang keputar. Tetangga beli kulkas, lu yang kedinginan. Tetangga beli motor, lu yang mau ngajakin balapan. Jadi sering banget sih orang-orang yang sebenarnya nggak penting tapi dipenting-pentingin gitu loh. Itu yang akan jadi nambah beban otak lu. Seperti itu. Yang kedua, menurut gua adalah buku ini ngajarin siapa sih diri lu. Gitu loh. Kalau lu udah tahu asasnya untuk bersikap masa bodoh, ya, lu tinggal cari tahu siapa sih diri lu. Kenapa sih harus cari tahu siapa diri lu? Karena gini loh, di buku ini ya, lu nggak bisa menentukan mana yang penting, mana prioritas lu, mana yang nggak penting kalau lu nggak tahu siapa diri lu. Oh, gue Dika, oh gue ini, oh gue sukanya ini. Ketika lu tahu, lu bisa menyingkirkan hal-hal yang nggak perlu. Yang ketiga, gue belajar banget dari buku ini adalah problem is never stop gitu loh. Problem is never ending. Masalah itu nggak pernah berhenti. Bener gitu loh. Kalau ada orang ngeluh gitu kan, aduh kok masalah ini terus datang ya, kok nggak ada habis-habisnya. Iyalah, lu masih hidup, lu masih bernafas. So, jangan pernah mengeluh kalau masalah lu datang terus. Ya nggak punya masalah itu loh, orang-orang yang udah mati. Ya kan udah nggak ada yang harus dipikir lagi. Kalau lu masih hidup, pasti akan ada masalah-masalah yang datang. Entah dari tagihan lu. Jadi jangan pernah mengeluh, aduh gue capek, hidup gue lelah, hidup gue letih, lemah, lesuh, ya kan, lapar, karena masalah gue datang terus. Jadi nggak usah lah, itu udah wajar. Mengakui kalau lu punya masalah, itu adalah kunci untuk lu bisa lebih tegar dibandingkan lu lari dari masalah. Dan yang keempat, menurut gue yang keempat adalah yang gue pelajarin di buku ini, it's all about what's next. Apa sih selanjutnya? Lu mau jadi apa? Gitu loh. Lu ingin apa? Dan apa yang lu ingin usahakan itu penting loh. Karena ketika lu tahu ini, lu akan berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Atau lu bersikap bodoh amat. Atau lu bersikap not giving a fuck. Peduli setan, peduli anjing. Ya, pada hal-hal yang gak penting yang memang tidak sesuai dengan apa yang lu mau. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lu harus tahu lu mau jadi apa. Dan satu hal lagi gue kasih kunci, jangan pernah melihat itu dari hal yang enaknya aja. Oh, gue pengen jadi YouTuber. Wah, kalau jadi YouTuber tuh pasti nantinya gue akan banyak yang endorse, gue bakal banyak yang terkenal, terus gue bakal dikelilingi cewek-cewek cantik, having sex every day, having party setiap hari. Gitu kan? Sebelum lu mikir ke situ, lu harus mikir prosesnya, bro. Lu harus mikirin konten, lu harus bikin naskah, lu harus ngeset dan segala macem. Dan itu nggak selesai di beberapa hari. Ya, jadi lu harus tahu lu mau jadi apa. Seperti itu. Di buku ini gue belajar banget. Dan yang terakhir menurut gue, yang gue pelajarin banget di sini adalah tanya ke lu seberapa yakin lu jalanin hidup lu. Itu yang paling penting sebenarnya. Ask for yourself gitu loh. Gue bisa nggak sih? Gue yakin nggak sih ngelakuin ini? Kalau satu kali lu yakin, terus lu bilang iya. 2 kali lu tanya, lu bilang iya. 3 kali lu tanya nih yang terakhir, lu bilang enggak, lu mundur dari situ. Karena kenapa? Ketika lu nggak yakin menjalani hal itu, lu nggak dapat apa-apa, bro. Jadi pesan bukunya tuh itu sebenarnya.
dari yang gue dapet. Yang paling gue suka adalah saat buku ini ngomongin soal lu harus menerima nih, menerima lapang dada bahwasannya lu punya masalah. Ketika lu berusaha tegar, ya, ketika buku-buku lain menjual ketegaran, ayo dong kamu bisa, kamu semangat, giving fuck buatnya. Itu tuh cuman buat lu memanipulasi bahwasannya lu mampu tanpa tahu batasan diri lu. Kali-kali lu harus sadar bahwasannya gue kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue butuh orang lain deh, kayaknya gue butuh curhat deh, dibandingkan lu berusaha sok tegar terus setiap hari, sok peduli terus setiap hari. So, mulai sekarang lu harus bisa bilang tidak. Dik, gue menyebut enggak. Dik, gue ini enggak, gitu loh. Lakuin hal-hal yang penting menurut lo, dan yang nggak penting lo singkirin jauh-jauh, karena itu nggak penting. Ya, itu yang gue pelajarin banget dari buku si Mark Manson ini. Tapi kalau buat teman-teman yang merasa kurang, ya, karena ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangannya adalah kalau ada beberapa kata-kata yang teman-teman nggak ngerti di buku ini atau nggak tahu, lebih baik teman-teman searching di di internet, blogger-bloggernya sih, karena itu keren menurut gue. Dan dari komentar-komentar para penulis-penulis keren juga sih, dia bilang ini orangnya paling belak-belakan, ini tuh kayak obrolan antar pria, kemudian lucu, ngehe juga sih kata-katanya. Terus, dan yang pasti menurut gue ada filosofi yang keren banget, dan ini dipakai sama Mark Manson. Bahwasannya Anda tidak istimewa, Anda bukan siapa-siapa, gitu kan. Hidup itu keras, kebahagiaan itu hanya tujuan kosong. Benar, abis itu nggak dapat apa-apa. Dan sekarang Anda harus mulai berpikir apa yang lebih penting dan apa yang tidak penting. Kalau menurut Anda itu penting, Anda jalani. Kalau menurut itu nggak penting, nggak usah dijalanin, gitu kan. Kalau Anda mau terlepas dari masalah, nggak ada yang bisa terlepas dari masalah. Satu hal, kalau lu mau nggak punya masalah, ini catat baik-baik dan dengarkan baik-baik. Ketika lu nggak mau punya masalah, cuma satu tempatnya, ya. Dan gue tahu orang-orang ini pasti nggak tahu. Ini kunci, bro. Lu mau tahu nggak di mana tempatnya? Ya, di bawah pohon Kamboja. Mati, cuy. Ya kan? Lu baring gitu kan, baring gitu, agama apapun lu gitu kan, pasti tunjupin tuh pohon Kamboja tuh. Ya kan? Berarti lu udah mati. Jadi hanya orang-orang yang mati, tidak berjiwa, tidak berhasrat, yang tidak memiliki masalah. Dan gue rasa sekarang lu udah berpikir untuk punya masalah yang lebih banyak, tapi jangan cari masalah. Ya, itu aja dari gue tentang buku ini, tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Lagi-lagi gue tekenin sama lu, kalau lu suka video gue, kalau lu suka cara penyampaian gue, tolongin dong subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Dan untuk teman-teman yang pengen sharing-sharing dan segala macamnya, bisa aja follow IG gue di bawah ini, ya. Kemudian kalau misalkan ada saran-saran buku yang pengen gue roasting, bisa juga DM ataupun kalau pengen pengen puisinya gue bacain di awal, kirim aja puisinya di DM di Instagram di bawah ini, ataupun nanti ada info-infonya di bawah ini nih. Ya, itu aja sih dari gue. Dan yang terakhir banget, menurut gue buku ini ya tidak layak dibakar, layak banget masuk ke dalam otak lu. Itu aja.